Peristiwa ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Hozini berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat, tidak hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi komunitas sekitar. Kejadian ini menimbulkan trauma psikologis, rasa tidak aman, serta penurunan kepercayaan terhadap lembaga pendidikan dan sistem pengawasan publik. Banyak warga yang merasa cemas dan khawatir terhadap keselamatan bangunan lain di lingkungan mereka, terutama di lembaga pendidikan yang memiliki kondisi serupa. Rasa takut dan kehilangan ini dapat mengganggu keseimbangan emosional masyarakat dan menurunkan rasa nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Sekitar yang sebelumnya menjalin hubungan sosial dengan para santri dan pengelola pondok, kini menghadapi perubahan dinamika sosial akibat trauma dan duka yang muncul. Aktivitas pendidikan dan keagamaan di lingkungan pesantren terhenti sementara sehingga mengganggu rutinitas dan akses terhadap pembelajaran bagi para santri. Di sisi lain, keluarga korban harus menanggung beban ekonomi dan emosional akibat kehilangan anggota keluarga atau biaya perawatan medis yang tinggi. Penyebab utama runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini adalah kegagalan struktur dan lemahnya pengawasan. Saat kejadian, bangunan masih dalam proses pengecoran lantai 2, namun penguatan kolom dan tiang tidak memadai. Selain itu, peringatan warga tentang retakan bangunan juga diabaikan. Hal ini menunjukkan kurangnya respon terhadap tanda bahaya. Proses pembangunan juga diduga tidak diawasi dengan baik dan belum memenuhi standar izin, tetapi bangunan sudah digunakan untuk kegiatan santri. Akibatnya, ketika struktur tidak kuat menahan beban, bangunan ambruk dan menimbulkan korban jiwa serta trauma yang mendalam. Kelompok yang paling terdampak dari runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini adalah santri dan pengelola pesantren. Santri mengalami luka fisik, trauma, dan rasa takut yang mengganggu kegiatan sehari-hari, serta menurunkan kepercayaan terhadap pihak pesantren. Selain itu, keluarga korban juga terdampak secara emosional dan ekonomi, mengalami kecemasan, kehilangan, dan beban biaya pemulihan. Sementara pengurus pesantren menghadapi tekanan sosial, hukum, dan penurunan reputasi. Secara lebih luas, masyarakat sekitar turut merasakan rasa tidak aman, kekhawatiran, dan duka bersama akibat tragedi tersebut. Peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Hozini berdampak besar secara fisik dan psikologis bagi santri, keluarga, dan juga masyarakat. Kejadian ini menimbulkan trauma dan rasa tidak aman. Penyebab utamanya adalah kegagalan struktur bangunan, kurangnya pengawasan, dan tetap digunakannya bangunan yang belum selesai. Membership pada kasus ini menggambarkan bahwa rasa memiliki santri terhadap pesantren yang dibentuk melalui simbol seperti pakaian dan juga musola. Namun, ketika musola runtuh, rasa aman dan identitas mereka mulai terguncang. Dari bagian influence menunjukkan hubungan timbal balik antara individu dengan komunitas. Dalam kasus ini, santri tidak memiliki pengaruh besar karena keputusan, termasuk pembangunan pondok sepenuhnya berada di bawah kendali pengurus. Integration and fulfillment of needs berkaitan dengan bagaimana anggota komunitas saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Namun, struktur hierarkis membuat integrasi ini kurang optimal. Pada shared emotion connection, tampak ketika santri mengalami peristiwa traumatis bersama. Mereka saling membantu saat tragedi terjadi, menunjukkan keterikatan emosional yang kuat, sekaligus berbagi kesedihan dan kehilangan secara kolektif. Lalu selanjutnya, apa saja sih variabel yang menjadi penyebab utama dari masalah ini? Berdasarkan teori sense of community, penyebab utama tragedi di Pondok Pesantren Al-Hozini dapat dilihat dari ketidakseimbangan unsur SOC pada aspek influence dan juga integration and fulfillment of needs. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan berupa pesantren Al-Hozini yang dinilai gagal memenuhi kebutuhan dasar seperti keselamatan fisik dan juga psikologis santrinya. Dalam SOC, menekankan bahwa komunitas yang sehat harus mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, baik secara fisiologis maupun psikologis. Sedangkan pesantren Al-Hozini dinilai menggunakan dan membangun dengan standar bangunan yang kurang sesuai dengan kapasitasnya. Apa aja sih kira-kira yang variabel yang dapat diubah? Dalam kasus Pondok Pesantren Al-Hozini, ada dua hal yang perlu diperbaiki, yakni influence dan juga integration and fulfillment of needs. Aspek influence perlu diperkuat dengan memberikan santri kesempatan berpendapat dan berperan dalam kegiatan sehari-hari. Sementara itu, integration and fulfillment of needs perlu ditingkatkan agar kebutuhan dasar santri seperti rasa aman, dukungan emosional, dan juga fasilitas yang layak lebih terpenuhi. Perubahan ini penting karena berfokus pada peningkatan partisipasi dan juga kesejahteraan santri.
Peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini berdampak besar secara fisik dan psikologis bagi santri, keluarga, dan masyarakat. Kejadian ini menimbulkan trauma dan rasa tidak aman. Penyebab utamanya adalah kegagalan struktur bangunan, kurangnya pengawasan, dan tetap digunakannya bangunan yang belum selesai. Dari sisi psikologi komunitas, pesantren belum mampu memenuhi kebutuhan dasar santri seperti rasa aman dan dukungan emosional. Santri juga kurang dilibatkan dalam menjaga keamanan, sehingga merasa tidak berdaya dan kehilangan kepercayaan pada lembaga. Nah, agar tidak terulang, perlu adanya pengawasan bangunan yang ketat, pelibatan santri dalam kegiatan pesantren, serta pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis mereka. Dengan begitu, rasa aman dan kebersamaan di pesantren bisa pulih kembali.